Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah media pembelajaran PAI. Jadi di sini saya menggunakan media Padlet. Jadi ini adalah tampilan Padletnya. Saya ngambil materi hadas dan najis untuk kelas 1 SD. Nah, di sini kita buka ya materinya pakai PPT. Oke, di sini langsung aja mengenal hadas dan najis untuk kelas 1. Kelas 1. Sekarang aku paham hadas dan najis dan cara membersihkannya. Di sini slide kedua, yuk kita mengenal hadas dan najis. Sebelum mengerjakan sholat, kita wajib menyucikan badan dari segala macam hadas dan najis. Tapi membersihkan hadas dan najis tidak sembarangan, tentu ada caranya. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenal hadas. Apa itu hadas? Jadi, hadas ialah suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci menurut syariat. Misalnya, buang angin. Orang yang sedang berhadas wajib bersuci sebelum sholat, karena sholat menjadi tidak sah apabila seseorang sedang berhadas. Ada berapa macam hadas? Nah, jadi hadas ini itu ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil itu artinya orang yang hadas besar, maaf. Hadas besar. Orang yang berhadas besar itu bersuci dengan cara mandi agar dapat beribadah kembali. Jadi, kalau orang yang terkena hadas besar nih, cara mensucikan itu dengan mandi. Contoh dari hadas besar itu ibu yang baru melahirkan. Nah, itu biasanya keluar darah yang disebut nifas. Lalu ada lagi wanita yang sedang haid. Nah, haid itu darah yang keluar setiap bulan. Ini kalau ibu atau wanita yang mengalami ini, maka ia harus mandi agar bisa sholat, agar bisa beribadah. Itu tadi hadas besar. Sekarang hadas kecil. Nah, sedangkan hadas kecil itu ialah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Orang yang berhadas kecil bersuci dengan cara berwudu agar sholatnya sah dan diterima Allah. Contoh hadas kecil ialah buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Jadi perbedaannya hadas besar dan hadas kecil ini, kalau hadas besar itu bersucinya dengan cara mandi, kalau hadas kecil bersucinya dengan cara berwudu. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu najis. Nah, apa itu najis? Najis ialah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat kita beraktivitas. Sebelum kita melaksanakan sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari segala macam najis. Karena apabila kita mengerjakan sholat dalam keadaan najis, maka sholat kita tidak sah. Najis dibersihkan dengan cara dicuci hingga hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang pula rasanya. Apabila kita sudah wudhu, lalu badan kita terkena najis, maka bersihkanlah najis itu, lalu sholat tanpa perlu berwudhu lagi. Nah, jadi kalau kita udah kena, misalnya kita udah wudhu nih, kita udah wudhu, udah sempurna wudhunya, tapi tiba-tiba misalnya kita lagi jalan tuh ke masjid atau ke tempat kita sholat, tiba-tiba kita kena najis. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi najis itu tidak membatalkan wudhu. Cara membersihkannya ya cukup dicuci aja, disiram pakai air sampai
baunya hilang, warnanya hilang, dan rasanya juga hilang. Itu najis. Nah, apa aja sih macam najis? Nah, di sini macam najisnya ada 8. Yang pertama, babi, yang kedua nanah, yang ketiga bekas jilatan anjing, yang keempat air kencing, yang kelima bangkai, yang keenam kotoran, kotoran manusia, yang ketujuh kotoran hewan, lalu yang kedelapan adalah darah. Nah, ini adalah macam-macam najis, ada 8. Lalu, sekarang aku paham. Hadas dan najis menyebabkan seseorang menjadi tidak suci. Dan orang yang berhadas dan terkena najis tidak sah sholatnya apabila tidak disucikan. Lalu yang kedua, najis adalah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat kita beraktivitas. Yang ketiga, hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci menurut syariat. Yang keempat, hadas ada 2 macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Yang kelima, di antara benda najis ialah air kencing, kotoran hewan dan manusia, darah, nanah, babi, bangkai, dan bekas jilatan anjing. Yang keenam, najis tidak membatalkan wudhu. Oke, lalu di sini ada hadis. Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak bersuci. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Oke, sekian materi hadas dan najis menggunakan media Padlet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.